Baik, mungkin sebelumnya pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku. Judulnya itu Sihir Perempuan karya Intan Paramaditha. Ini buku Intan Paramaditha kedua yang saya baca. Ini sebenarnya ini tuh lebih ke antologi cerpen. Jadi ada beberapa cerpen di dalam buku ini. Kayaknya ada sekitaran berapa ya? Intinya adalah beberapa, lumayan banyak cerpen di dalam buku ini. Dan mungkin bisa dibilang kalau cerpen-cerpen di buku ini tuh mirip-mirip stylenya kayak cerpen-cerpen di koran Kompas. Karena beberapa cerpen di dalam buku ini pun diterbitkannya tuh di Kompas dulu, baru dibikin antologi gitu. Iya. Dan mungkin buku ini tuh nggak lepas dari ciri khas Intan Paramaditha itu sendiri, yaitu Intan Paramaditha tuh seringkali menggabungkan antara feminisme, gotik, dan juga horor gitu. Dan gotik tuh mungkin gotik tuh styling. Mungkin ya mungkin ada beberapa mungkin ada beberapa pengertian buat gotik itu sendiri ya. Mungkin kalau di fashion dan juga di mungkin berbeda konteks. Soalnya saya pernah membaca sebuah artikel, judulnya itu kayak analisis feminisme gotik. Jadi bukan feminisme dan gotik itu berbeda, tapi feminisme dan gotik itu jadi satu padanan gitu. Dan mungkin saya belum begitu paham apa bedanya dengan feminisme yang hanya cuma feminisme dan feminisme gotik sendiri. Dan ketika saya membaca buku ini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang muncul gitu di pikiran saya. Kenapa di budaya pop Indonesia, baik itu film, novel, dan lain sebagainya, itu seringkali sosok hantu itu digambarkan sebagai perempuan. Semisal kita melihat film horor Indonesia yang ya belum lama ini lah, kita kan pasti menemukan karakter-karakter yang ikonik seperti ibu di Pengabdi Setan, atau mungkin si manis jembatan Ancol, iya Asih gitu kan lebih banyak hantu-hantu perempuan yang dikenal oleh masyarakat daripada hantu-hantu laki-laki gitu kan. Mungkin pertanyaannya agak aneh gitu ya, kenapa bahas hantu gitu, apa hubungannya gitu. Mungkin juga bisa dibilang pertanyaan remeh gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, hantu itu kan mesti muncul karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam masyarakat gitu kan. Hantu itu sering muncul karena mungkin ada kecelakaan atau ada apa, itu kan sebuah hal yang tidak beres di dalam masyarakat gitu kan. Mungkin ini bisa jadi topik yang seru buat diperbincangkan gitu. Terus kan iseng-iseng gitu kan cari artikel, emang ada ya orang yang yang punya ide kayak gini juga gitu. Ternyata ada itu artikel yang saya lupa judulnya, tapi itu artikelnya itu membahas mengenai film-film horor periode sekitaran 1970-an sampai 2019. Itu tuh meneliti tentang perbandingan horor yang hantunya perempuan dan hantunya laki-laki itu berapa sih gitu. Dan datanya itu menampilkan kalau film-film di Indonesia itu 2,5 kali lipat lebih banyak menampilkan hantu perempuan daripada hantu laki-laki gitu. Kemudian saya mikir, kenapa sih ada banyak hantu perempuan daripada hantu laki-laki gitu. Ya mungkin karena juga baca buku ini kan juga menampilkan banyak sekali sosok perempuan yang dijadikan hantu. Tapi menurut saya di buku ini tuh konteks hantu itu bukan dijadikan sebagai sosok teror, namun dia dijadikan sebagai sosok yang lebih bisa dibilang rumit dan bukan hanya sekadar teror atau hal-hal yang bersifat antagonis gitu. Jadi begitu. Terus kan tadi ada pertanyaan, kenapa masyarakat lebih sering menampilkan atau ya PH-PH produksi film-film itu lebih banyak menampilkan hantu-hantu perempuan gitu. Dan ini cuma menurut pendapat saya, mungkin nanti teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, mungkin bisa disampaikan saja. Mungkin karena yang pertama itu masyarakat sering kali menempatkan perempuan di dalam sebuah digambarkan sebagai sosok yang rapuh,
yang perlu dijaga, namun masyarakat menjaganya dengan cara yang salah. Masyarakat menjaga kerapuhan yang mereka anggap itu dengan cara menempatkan perempuan di banyak sekali hal-hal yang bersifat tabu. Dan hal-hal yang bersifat tabu itu memiliki konsekuensi yang nanti akhirnya itu dijadikan sebagai sosok hantu itu sendiri. Contohnya, ketika perempuan mengalami menstruasi, masyarakat menempatkan banyak sekali hal-hal tabu di dalam hal tersebut. Dan seringkali hal-hal tabu tersebut itu tuh tidak membantu perempuan itu sendiri, malah membuat perempuan itu menjadi terkekang karena hal-hal tabu tersebut. Atau mungkin yang paling krusial, ketika perempuan mengandung sampai melahirkan, itu kan masyarakat banyak sekali menampilkan hal-hal yang kayak semisal kalau habis lahiran anaknya harus dipakein ini, harus pakai ini, harus pakai itu. Itu kan kayak menurut saya itu malah menyusahkan perempuan itu sendiri, dan dia tidak memiliki kebebasan untuk mengasuh anaknya dengan apa yang menurut ia benar gitu loh. Dan konsekuensi itu oleh masyarakat digambarkan sebagai hal yang brutal. Semisal perempuan mohon maaf mengalami keguguran, masyarakat itu bukan melindungi perempuan itu dengan cara mendukung atau yang menghiburnya atau bagaimana, namun masyarakat malah menempatkan perempuan di dalam hal-hal yang mungkin bersifatnya itu ya yang tadi itu mengekang, ya semisal kamu kalau ini harus gini, nanti kalau enggak anakmu nanti enggak tenang di alam sana atau apa. Itu kan malah menciptakan konteks kalau perempuan itu dibatasi oleh banyak sekali tabu. Yang berikutnya mungkin menurut saya karena masyarakat menganggap perempuan itu berada di dalam kehidupan dan kematian. Apa maksudnya? Yang tadi, semisal ketika perempuan mengandung, ketika perempuan melahirkan, itu kan pasti pastikan dia akan mengalami sebuah hal yang sangat amat menyakitkan yang membuat ia menjadi dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri ketika ia melahirkan. Dan masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang sakral, dan hal yang sakral ini malah diubah ke dalam perspektif masyarakat menjadi hal yang bersifat mistis gitu. Dan ketika perempuan mengalami hal-hal yang memang selainnya dilakukan oleh perempuan, malah masyarakat terlalu menganggap bahwa hal-hal tersebut sangat berhubungan dengan hal-hal mistis gitu. Dan itu yang membuat perempuan itu seringkali dikonotasikan sebagai hantu di dalam entah itu kultural kita, budaya pop dan lain sebagainya. Terus saya berpikir sebenarnya itu tuh hal yang positif atau negatif gitu. Kalau kita lihat misal banyak sekali sosok hantu perempuan di dalam masyarakat gitu. Sebenarnya ada beberapa pandangan. Mungkin saya akan bersifat objektif saja di dalam ini. Mungkin yang pertama itu bisa bersifat positif dan juga negatif di dalam hal yang sama itu. Semisal bahwa banyak sekali film horor itu menampilkan kalau misal sosok perempuan itu tuh bisa lebih mendominasi daripada laki-laki. Semisal tapi itu maksudnya gini, perempuan itu tuh juga bisa melawan, namun kenapa masyarakat menggambarkan perlawanan perempuan itu sebagai sosok yang antagonis gitu? Kenapa seperti itu kan? Kemudian semisal ada pertanyaan yang lain, semisal memang masyarakat menginginkan perempuan itu digambarkan sebagai sosok yang bisa melawan, kenapa tidak digambarkan sebagai sosok manusia yang memang benar-benar manusia, bukan sebagai sosok hantu yang bersifat antagonis gitu? Namun mungkin juga karena pengaruh dari feminisme, saya melihat ada perbedaan antara konteks hantu di konteks hantu perempuan pada mungkin sebelum reformasi dan setelah reformasi. Saya akan membandingkan dengan film Pengabdi Setan. Itu kan ada film Pengabdi Setan yang sekitaran 1970-an sama yang 2017. Kan kalau yang di Pengabdi Setan yang pertama, sosok ibu ikut
sosok ibu itu kan benar-benar digambarkan sebagai sosok yang antagonis gitu. Dia digambarkan digambarkan bekerja sama dengan ilmu-ilmu mistis supaya dia bisa memiliki keturunan. Dan itu kan karena masyarakatnya menginginkan kalau perempuan itu seharusnya punya keturunan gitu kan. Dan menurut saya itu kayak dia tuh mati 2 kali. Di kehidupan nyata dia sudah dibunuh oleh masyarakatnya, dan ketika mati dan ketika sudah meninggal dia pun juga dianggap sebagai sosok yang antagonis dari masyarakat itu sendiri. Dan kita melihat kalau yang antagonis itu perempuan sebagai hantunya, yang protagonis itu ustadznya. Dan yang di akhir film, ya mungkin mohon maaf kalau spoiler, itu kan yang menang kan yang si ustadznya itu sendiri kan. Coba kita bandingkan dengan Pengabdi Setan yang terbaru. Itu kan kita melihat kalau sosok ibu di sini tuh digambarkan sebagai sebagai sosok yang lebih rumit daripada itu. Permasalahannya tuh tidak sekadar itu. Permasalahannya tuh rumit, bahkan filmnya kan belum selesai sampai sekarang kan. Dan ditampilkan kalau sosok ibu itu bukan sosok yang sepenuhnya antagonis. Ya memang konteksnya itu masih negatif karena masyarakat masih memandang kalau itu tuh sebagai sosok hantu gitu. Tapi kan kita melihat kalau di ending, ya bukan di ending banget sih, tapi kita melihat kalau banyak sekali ustadz yang mati di dalam film itu, baik itu di film pertama maupun kedua gitu kan. Itu kan menampilkan kalau perempuan itu juga bisa melawan, dan karakter ustadz dan protagonis ataupun laki-laki itu tuh tidak selalu menjadi sosok utama atau tidak selalu menjadi pahlawan gitu loh. Namun kembali lagi ke pertanyaan saya, kenapa kalau ingin menunjukkan kalau perempuan itu bisa melawan, kenapa harus melalui sosok hantu itu? Mungkin itu. Makanya nggak kepikiran loh kalau misalnya lihatnya kalau selama ini kan tokoh-tokoh hantu yang sering tayang di Indonesia kan kebanyakan perempuan. Iya. Keren. Atau bisa jadi karena perempuan itu dasarnya pakai emosi, pakai feeling dibanding lelaki yang ibarat kata ya, maksudnya nggak memukul tapi karena cewek tuh ada hati kecil yang jadi kalau mau mikir mau ngomong pakai hati dulu. Iya. Logikanya maksudnya feelingnya di atas logika. Sedangkan kalau cowok tuh logikanya masih di atas, jadi langsung kayak nek ujone judges gitu loh. Kayak kalau cowok kan dia pakai logikanya lebih jalan, lebih gitu kok gitu. Menurut aku kayak gitu juga sih bisa jadi. Karena aku juga penasaran, iya bener sih, kenapa cewek selalu jadi hantu. Karena sebenarnya sejatinya beberapa hantu yang terbit hantu nongol itu tuh kadang karena kalau di film-film horor tuh cewek pasti menjadi hantu tuh ada kejadiannya dulu gitu loh. Misal kayak juga kita bilang kayak dilecehkan gitu-gitu, atau karena cinta, mostly karena cinta. Sebenarnya karena cinta, kayak aku sakit hati ditolak cewek, terus cowoknya melakukan hal yang tidak baik. Tapi ya ada juga banyak hantu cowok tuh banyak banget gitu sebetulnya. Memang mungkin balik lagi ketika kita disakiti, cewek tuh merasa kayak, jadi mungkin dia untuk naik ke atas tuh masih agak sulit karena perasaannya belum keluar. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi yang lain guys? Mau menanggapi Juga. itu kan mungkin dari perspektifku sendiri ya, kayak misalkan di dunia ini tergolong lebih kayak fisiknya itu lebih lebih kuat dari laki-laki kan, lebih kuat laki-laki daripada perempuan kan. Nah itu yang memungkinkan misalkan ada kejadian meninggal nggak wajar, itu contoh misalkan yang tadi dibilang kayak diperkaos gitu. Nah itu kan perempuan justru nggak bisa ngelawan kan, kalau misalkan fisiknya yang mungkin lebih kuat laki-laki gitu. Nah jadi dinotasikan di film-film tersebut dia melawannya di dunia lain gitu. Jadi yang ininya gitulah. Paham.
Jadi karena di dunia waktu dia hidup ngelawannya nggak bisa, Ah. jadi ketika di dunia lain, maksudnya dunia kedua dia yang merasa dia itu belum selesai, dia ngelawannya di dunia itu dengan iya. cara menghantui, begitu kan? Ya, coy. Teori-teori. Merdeka kunti. Kakak Ada jauh. yang mau ngasih tanggapan lagi? Oh ya. Mungkin tadi terkait dengan istilah feminisme gotik ya, Mm-mm. karena aku dari sastra Inggris, mungkin aku juga sempat beberapa kali melihat teman-temanku analisis itu. Jadi sebenarnya bisa nambahin aja kalau feminisme gotik yang aku tahu adalah dimana feminisme digabungkan dengan kata gotik. Gotik itu kalau misalnya di fashion kan kayak gelap gitu kan. Emang kalau digabungin di feminisme gotik itu artinya adalah feminisme yang mengungkap konflik sosial, terutama ketika perempuan itu tertindas. Jadi mungkin make sense tadi ya analisisnya dari siapa Aska ya tadi. Kalau memang ketika kita pakai feminisme gotik, terutama di karya, itu berarti penulisnya ingin mengungkapkan ketertindasan perempuan, terutama di patriarki ke dunia gitu istilahnya. Jadi ngasih tahu kalau perempuan itu tuh opres loh, opres itu terus kemudian digambarkan dengan sosok yang horor, supernatural dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi satu penjelasan juga ya. Kenapa kok banyak-banyakan sosok perempuan yang ada di film-film horor dan juga mungkin di buku-buku yang tertindas dan sebagainya, karena memang bentuk pengekspresian dari feminis tadi, terutama karena genre-nya adalah feminisme gotik. Ya, gitu aja. Jadi horor matematika. Ada kan apa influencer ya kalau nggak salah di sosmed itu ada cewek. Biasanya mostly itu kan cewek diibarat kata dengan warna-warna ya, warna yang cerah atau apa menurut aku gitu ya kan. Dan cowok biasanya tuh warna-warna yang agak gelap, soft gitu. Nah, tapi ada satu influencer aku lihat mbak-mbak tuh suka gotik gitu loh. Jadi gayanya kayak rock and roll, metal. Dalam artian dia suka kayak, kan aku nggak tahu ya, gotik tuh dalam persepsi itu juga masuk ke kayak yang pakai tengkorak, terus dandanannya yang bold gitu. Terus gayanya ya pakai rantai-rantai lah gitu. Enggak, tapi dalam kondisi dia terlalu hitam gitu. Karena di otak aku jadinya kayak oh gotik tuh sebenarnya gini, kayak kita suka metal ya, kayak musik metal gitu. Kan biasanya di situ banyak cowok ya. Tapi kan cewek tuh pasti ada, dan si mbaknya ini. Jadi kayak ada gaungan apa ya, gaungan. Ada perkumpulan metal, nah ada mbaknya tuh cewek tuh paling bisa dihitung. Nah, aku taunya dari itu, gara-gara oh ini mungkin apa yang dibilang gotik feminisme itu juga bisa jadi kayak gitu. Salah satunya gitu, dia bilangnya kayak ya ini bentuk aku melawan kayak pandangan orang untuk kayak cewek tuh mesti warnanya pink misal gitu. Itu enggak, bahkan cewek tuh bisa hitam banget gitu atau abu-abu banget tuh kayak gitu bisa, mungkin bisa jadi seperti itu. Begitu pink ya. Untuk aku hari ini tidak pakai pink. Tentang feminisme gotik itu apakah itu semacam strata kultur sosial? Biasanya kan kalau dalam hierarki sosialisme itu kan ada yang namanya sosialisme, kemudian yang sosialisme ekstrim itu digambarkan sebagai dia adalah kaum komunis kan seperti itu. Apakah feminisme gotik itu seperti dia adalah feminisme tetapi yang lebih tinggi. yang tidak mengkampanyekan kesetaraan gender, tetapi lebih ekstrim lagi, dia lebih mau ingin stratanya itu lebih tinggi daripada lelaki. Apakah itu semacam hierarki dalam feminisme atau kalau Kalau setauku di feminisme sendiri kan ada yang berbagai macam ya, dari mulai garis keras sampai yang biasa aja. Jadi kayaknya nggak yang kayak feminisme gotik itu pasti yang keras, tapi lebih ke di dalamnya itu tergantung beberapa orang gitu, tergantung kayak kitanya sih bersikapnya. Kayak in general feminis itu ada yang biasa aja, moderat, ada yang emang harus dipilih laki-laki gitu. Jadi semacam itu kalau yang sepemahaman itu termasuk di feminisme gotik sekali. Kalau yang lain ada yang nambahin barangkali tentang Kalau dari mbaknya yang aku lihat itu dia hanya sekedar ini sih, sebenarnya lebih ke perlawanan, memang bukan perlawanan yang Ekspresi. dalam mengekspresikan aja gitu. Jadi kayak dia pengen mematahkan kayak metal tuh yang suka cowok gitu. Jadi sebenarnya dia pengen ngomong kayak metal tuh dia cewek bisa suka gitu. Gak jauh sama kalau kita ngomong genre ya, nggak jauh ketika kita suka, ada yang suka K-pop itu maksudnya cewek, tapi ada juga yang K-pop suka, maksudnya yang suka K-pop itu cowok gitu. Sebenarnya mungkin kayak gitu sih, bukan in
apa ya, keras, jalan keras gitu. Itu sih mbaknya bilang gitu sih. Kalau dilihat dari konten mbaknya. Asik. Kalau misalnya bicara tentang feminisme ya, nah itu kalau aku pikir-pikir tuh sekarang perempuan emang lebih merdeka sih, bebas dalam menentukan pilihannya. Misal kayak dalam pekerjaan kan kadang ada beberapa pekerjaan itu yang fantasi itu kayak buat cowok atau nggak sekedar jurusan lah, misal kayak jurusan teknik itu kan identik dengan cowok. Nah padahal sekarang itu ada juga banyak Oke, dari sastra kaum bisa. perempuan juga yang